Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudari Safety di Riau, tepatnya di kota Pekanbaru, bertanya, saya dan suami ingin membeli sebidang tanah. Apakah skema pembiayaan pembelian tanah oleh bank sama dengan pembiayaan pembelian rumah? Jika bank menawarkan uang menguasakan pembelian yang seharusnya dilakukan oleh bank kepada kami, apakah itu menyalahi syariat dan merupakan transaksi haram? Karena yang saya pahami, skema tanah sama dengan rumah, seharusnya bank bertindak sebagai pembeli. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, saudara Safety, dan keluarga serta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam skema murabahah, para ulama telah mempersyaratkan bahwa lembaga keuangan atau finance atau penyandang dana secara legal boleh menjual barang yang betul-betul telah dia beli dan betul-betul telah berpindah tangan ke kepemilikan kepadanya. Ya, bukan sekedar barang tersebut dibeli dan telah dibayar, bukan sekedar itu, tapi betul-betul telah terjadi serah terima fisik barang, baik dengan memindahkan barang yang menjadi objek transaksi atau dokumen-dokumen kepemilikan barang tersebut. Barulah selanjutnya lembaga keuangan boleh melakukan transaksi dengan nasabahnya. Adapun bila lembaga keuangan belum membeli, dan kalaupun sudah membeli, barang belum berpindah tangan, masih berada di penjual pertama, maka secara hukum lembaga keuangan itu belum boleh memindah tangankan barang tersebut kepada pembeli lainnya. Rasulullah SAW dengan tegas melarang kita kaum muslimin, dan salah satunya adalah dalam kasus yang disampaikan oleh Hakim bin Hizam ketika beliau mempertanyakan perihal adanya pesanan-pesanan orang yang ingin membeli suatu barang yang tidak dia miliki. Apakah boleh terlebih dahulu disepakati jual beli dengan orang tersebut, baru kalau sudah deal terjadi transaksi, Hakim Ibn Hizam mencarikan barangnya di pasar. Nabi memberikan jawaban, merespon pertanyaan sahabat Hakim ini dengan mengatakan, la tabi ma laysa indak. Wahai Hakim, jangan sekali-kali engkau menjual barang yang belum seutuhnya menjadi milikmu. Dalam riwayat lain, Nabi SAW memberikan satu koridor, satu batasan yang bersifat global dalam transaksi. Nah, Rasulullah SAW antuba'as sila haitsu tubta' hatta yahuzahat tujaru ila rihalihim. Nabi itu melarang suatu barang untuk diperjualbelikan kembali, untuk dijual belikan ulang di tempat barang itu dibeli, sampai barang itu dipindah tangankan, dipindah tempatkan oleh pembeli. Kalau pembeli telah memindah tempatkan barang tersebut dari tempat pedagang ke tempat lain, baru kemudian saat itulah dia boleh menjualnya kembali kepada siapapun yang dia suka dengan harga yang sama atau harga yang lebih atau dengan harga yang lebih murah. Sehingga barang tersebut seutuhnya telah menjadi jaminan tanggung jawab pembeli pertama. Sehingga kalau barang itu telah betul-betul menjadi tanggung jawab pembeli pertama, barulah dia boleh memindah tangankan dengan cara jual beli kepada pembeli kedua. Nah, praktek yang terjadi di lembaga keuangan leasing ataupun atas nama perbankan atau yang lainnya, seringkali terjadi deal-deal transaksi jual beli sebelum lembaga tersebut memiliki barang yang menjadi objek transaksi. Dan kalaupun dia telah membelinya, barang itu belum berpindah tempat dari penjual atau distributor ke tempat pembeli, yaitu dalam hal ini lembaga keuangan. Sehingga walaupun dia telah membeli, walaupun dia telah membayar lunas, tapi secara aturan syariat dia belum boleh melakukan transaksi jual beli kepada pihak kedua atau pihak ketiga sebelum barang itu betul-betul diserah terimakan dari penjual pertama kepada penjual kedua. Barulah setelah itu pembeli pertama boleh menjualnya kepada pembeli kedua atau pihak ketiga. Sehingga
Dalam kondisi semacam ini tidak lagi ada sisa ruang sedikit pun untuk terjadinya kamuflase hutang piutang atau hutang menghutangi dengan bunga. Kenapa? Karena yang terjadi adalah betul-betul transaksi jual beli perdagangan. Penjual pertama membeli barang dari distributor, dari supplier, bahkan mungkin membelinya dari tempat yang jauh, dan kemudian pembeli kedua ya membelinya dari penjual, dan kemudian dia memindahkan barang, mengangkutnya, bahkan bisa jadi menakar ulang, packaging ulang, packing ulang ya, dan kemudian baru diserah terimakan kepada pembeli selanjutnya. Maka ini betul-betul terjadi perputaran roda-roda ekonomi. Ada energi, ada jasa, ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan baru. Adapun bila barang itu tetap masih di tangan penjual pertama, sudah dijual belikan lagi, bisa jadi nanti pembeli kedua menjualkan kepada ketiga, yang ketiga menjual lagi kepada yang keempat, dan barang tetap berada di penjual pertama, maka ini sejatinya adalah praktek dari kamuflase riba semata, hutang menghutangi yang berbunga. Wallahu ta'ala a'lam.